Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran akidah akhlak anak-anak kelas 7 yang Bapak banggakan. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah. Nah, untuk pertemuan kali ini materi yang akan dibahas adalah tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Namun sebelum kita ke materi, ke pembahasan, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah menganalisis konsep, dalil, dan dampak positif taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, setelah mempelajari materi taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas, kalian diharapkan yang pertama bisa menjelaskan pengertian taubat, kemudian taat, istiqomah, dan ikhlas. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menunjukkan contoh dan dampak positif dari taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, itu dia bahasan tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Namun meskipun ada 4 pembahasan, pada pertemuan kali ini materi yang akan dibahas hanya ada 2, yaitu materi tentang taubat dan taat. Sebelum kita lanjut, Bapak harap kalian masih ingat ya dengan materi sebelumnya tentang sifat-sifat Allah. Ya, apa itu sifat wajib? Sifat wajib adalah sifat yang mesti ada pada Allah. Kemudian itu secara singkatnya ya. Kemudian sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, dan yang terakhir adalah sifat jaiz, yaitu sifat kebebasan Allah. Sifat wajib tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, ketiga sifat ma'ani, dan yang terakhir adalah sifat ma'nawiyah. Bagaimana? Sudah siap dengan pembelajaran kali ini? Ya, kalau kalian sudah siap, silahkan buka bukunya. Kita akan bahas materi tentang taubat dan taat. Ya, buka halaman 46. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Silahkan kalian perhatikan. Yang pertama, ketaatan dalam berlalu lintas. Yang kedua, gambar menolong korban bencana alam. Yang ketiga, gambar orang yang berdoa. Kemudian yang terakhir adalah ilustrasi orang yang menyalahi kesalahannya dengan berzikir. Silahkan kalian buat pertanyaan. Kalau kalian bingung membuat pertanyaannya bagaimana, di halaman 47 ada contohnya. Silahkan kalian buat pertanyaan berdasarkan contoh tersebut. Ada apa, ada bagaimana ya. Nah, di sini ada. Ya, kita mulai ke materi yang pertama, yaitu tentang taubat. Apa itu taubat? Kalian sudah tahu apa itu taubat? Kalau belum tahu, kali ini akan kita bahas. Namun sebelum ke pembahasan yang ada di buku, kalian bisa memperhatikan materi taubat yang ada di PowerPoint ini. Ya. Ya, kita bahas apa itu taubat. Pengertiannya terlebih dahulu ya. Taubat secara etimologis atau bahasa berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya kembali atau ulang. Secara terminologis atau menurut makna syar'i, taubat berarti kembali dari dosa. Nah, manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Untuk kembali dari dosa tersebut, salah satu caranya adalah dengan bertaubat. Dengan kata lain, taubat adalah meminta ampun kepada Allah atas segala perbuatan tercela atau dosa yang telah dilakukan, dan berupaya sekuat hati untuk tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut. Ini hubungannya dengan Allah ya. Nanti ada hubungannya dengan manusia. Bagaimana taubat dengan manusia, dengan sesama manusia akan kita bahas. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam taubat. Silahkan ya kalian ikuti. Dan catat bila ada hal-hal yang penting. Yang pertama, taubat umum adalah taubat dari maksiat, yaitu taubat orang-orang yang bermaksiat.
Kemudian yang selanjutnya, taubat khusus adalah taubat dari taubat umum. Taubat ini adalah taubatnya para nabi terdahulu. Kemudian yang ketiga, taubat paling khusus adalah taubat dari perhatian terhadap selain Allah. Ini adalah taubatnya Rasulullah SAW dan Ahlul Bait. Itu ya. Kita lanjutkan. Syarat-syarat taubat. Nah, ini syarat-syaratnya. Menyesal atas segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Kemudian mensucikan diri dari perbuatan, maaf ya, ada gangguan. Mensucikan diri dari perbuatan maksiat yang sudah dilakukan. Yang ketiga, karena tidak ada artinya bertaubat jika dosa masih terus dikerjakan. Jadi percuma taubat kalau kita terus saja mengulang kesalahan yang sama, mengulang dosa yang sama. Kemudian yang keempat, bertekad dengan sungguh-sungguh bahwa tidak akan mengulanginya lagi. Nah itu ya, ini yang paling penting juga, bertekad dengan sungguh-sungguh bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan salah atau perbuatan dosa tersebut. Yang berikutnya, nah ini syarat diterimanya taubat apa saja. Yang pertama, ikhlas. Artinya taubat pelaku dosa harus ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena lainnya. Yang selanjutnya, menyesali dosa yang telah diperbuatnya. Yang ketiga, meninggalkan sama sekali maksiat yang telah dilakukan. Setelah kita menyesal akan kesalahan kita, akan dosa kita, ya kita harus meninggalkan kesalahan tersebut, harus meninggalkan dosa tersebut, jangan mengulanginya kembali. Yang keempat, nah ini sudah disebut ya, tidak mengulangi, artinya seorang muslim harus bertekad tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kelima, istighfar, ya jelas ya, yaitu memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan, gitu ya. Kemudian yang keenam, memenuhi hak bagi orang-orang yang berhak atau mereka melepaskan haknya tersebut. Ini kalau kaitannya dengan sesama manusia ya, nanti akan dibahas. Yang terakhir, waktu diterimanya taubat itu dilakukan di saat hidupnya sebelum tiba ajalnya. Kayak di sini ada hadis, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya selama belum tercabut nyawanya. Nah itu syarat-syarat diterimanya taubat. Bapak harap sampai sini kalian paham ya. Yang ketiga, 3 tahapan taubat. Tahapannya apa saja? Yang pertama, berpaling dari dosa karena takut kepada Allah. Tahapan seperti ini merupakan tahapan orang mukmin biasa. Kemudian tahapan yang kedua, inabat, yaitu taubat karena ingin mendapatkan balasan atau pahala dari Allah. Inabat merupakan tahapan para wali dan yang diridhoi Allah. Yang ketiga, aubat adalah taubat karena mematuhi perintah Allah, bukan karena menginginkan pahala atau takut kepada Allah. Ya. Aubat merupakan tahapan para nabi dan rasul. Atau mungkin di sini mungkinnya taubat ya. Iya, yang pertama itu, yang kedua itu inabat, mungkin ini taubatnya, nanti Bapak cek lagi. Ya. Hukum taubat adalah wajib bagi setiap muslim atau muslimah yang sudah mukallaf. Di sini ada ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ya, kemudian adapun hikmah dan manfaat yang diperoleh dari taubat itu diantara lain dosanya diampuni, memperoleh rahmat Allah, dan bimbingan untuk masuk surga. Di sini dalilnya ada surat At-Tahrim ayat 8. Nah itu ya, itu bahasan tentang, ya itu sedikit bahasan tentang taubat ya. Kita kembali ke materi. Di materi pun bahasanya sebenarnya hampir sama ya, bisa kalian baca lagi. Nah di sini pengertian taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah itu ya pengertian taubat. Tadi sudah dibahas. Silahkan dibaca lagi. Nah di halaman berikutnya
jenis dan syarat taubat. Tadi sudah dibahas ya. Syarat taubat. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Syaratnya apa saja? Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Ya. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Nah, itu syarat taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Kemudian, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Syaratnya ada 4. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, meninggalkan kesalahan, meninggalkan perilaku yang salah itu. Kemudian, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, maksiat atau kesalahan. Yang ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Dan yang terakhir, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi. Yang pertama, apabila menyangkut harta, dengan cara mengembalikan harta tersebut. Misalnya seorang mencuri, tidak hanya meninggalkan perbuatan mencuri, tidak hanya menyesal dengan perbuatan mencurinya, atau tidak hanya berniat tidak melakukan pencurian itu lagi, tapi juga dengan cara yang pertama adalah mengembalikan harta yang dicuri tersebut, itu misalnya. Kemudian apabila menyangkut non-materi seperti memfitnah, menggunjing, gibah dan lain-lain, maka hendaknya minta maaf kepada yang bersangkutan. Jadi syaratnya itu 4, meninggalkan perilaku dosa itu, menyesali perbuatan dosa atau maksiat itu, kemudian tidak akan melakukan lagi selamanya, dan yang keempat adalah meminta maaf secara langsung kepada orang yang dizolimi. Nah, itu dia ya, syarat-syarat taubat. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Bapak ada sebuah video pembahasan tentang taubat ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Berkaitan dengan taubat. Taubat itu syaratnya 3+1. Yang pertama, menyesali perbuatan. Ya, tadi sudah dibahas. Yang pertama adalah menyesal dengan perbuatan dosa atau maksiat tersebut. Karena itu awal dari taubat seorang hamba, dia menyesali perbuatan. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Nah, yang kedua adalah meninggalkan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat tersebut ya. Orang kalau menyesal harus meninggalkan. Itu konsekuensi orang yang bertobat. Menyesal meninggalkan, kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang. Nah, yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam hati sekuat tenaga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat, tidak mengulangi dosa atau kesalahan yang sudah kita lakukan. Bukan tidak mengulangi, tapi niat untuk tidak mengulangi. Karena kadang-kadang hamba ini sudah niat tidak mengulangi, tapi dia mengulangi. Ya, begitulah manusia ya, kadang tempatnya salah dan dosa. Bisa jadi setelah bertekad tidak mengulanginya lagi, ya dia terjerumus kembali ya kepada maksiat tersebut, kepada dosa tersebut. Apa yang harus dilakukan? Putus asa. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gitu lagi, mungkin dia bertobat, nggak mau ulangi. Setelah berbulan-bulan dia bisa kuat, tahu-tahu kena angin dia nggak mau, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah, kalau itu berurusan dengan anak Adam, dengan manusia, maka kita harus berusaha menyelesaikan urusan itu dengan dia, dengan meminta maaf. Nah, itu dia ya tadi ya. Jadi kalau hubungannya dengan sesama manusia, apa yang harus dilakukan? Meminta maaf, meminta dihalalkan, mengembalikan barang yang sudah, misalnya kalau ada yang kita curi, ya barangnya kita kembalikan. Adapun berkaitan apakah ada. Nah, itu dia ya, pembahasan tentang materi taubat. Ya, kita lanjutkan. Kalau dampak positifnya silahkan ya kalian baca. Bagi pelaku sendiri bagaimana, bagi orang lain bagaimana. Kemudian perilaku membiasakan diri bertobat di sini bisa kalian baca ya. Misalnya tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun dan yang lainnya ya.
Itu dia pembahasan tentang taubat. Kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah pembahasan tentang taat. Ya. Apa itu taat? Bisa dibaca di sini. Menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku, baik itu taat kepada Allah maupun taat kepada aturan yang dibuat oleh manusia, gitu ya. Nah, di sini taat itu dibagi menjadi 3 sebagaimana dalil dalam surat An-Nisa ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Taat yang pertama adalah taat kepada Allah. Yang kedua, taatilah Rasul. Taat kepada Rasul. Dan yang terakhir adalah taat kepada ulil amri atau pemerintah. Ya, yang pertama adalah taat kepada Allah. Contohnya bagaimana? Di sini Bapak ada video contoh taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan yang terakhir taat kepada ulil amri atau pemerintah. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, taat kepada Allah. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Ya, taat kepada Allah adalah taat terhadap aturan, terhadap semua aturan yang dibuat oleh Allah. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Contoh taat kepada Allah seperti melaksanakan sholat fardu 5 waktu, menunaikan zakat atau sebagian hartanya di jalan Allah, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, itu contoh-contoh taat ya. Sholat, zakat, puasa, dan menunaikan ibadah haji. Berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, dan banyak lagi yang lainnya. Taat yang kedua adalah taat kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW berarti taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah. Bagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Ya. Barang siapa mentaatiku, kata Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Itu ya, ada dalam hadisnya. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa mentaatiku, sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Contoh taat kepada Rasulullah ialah dengan jujur dalam segala perbuatan, berkata baik dan benar kepada siapa saja, melaksanakan amanah dari orang tua, amanah dari guru, amanah dari orang lain, maupun amanah dari agama. Gemar menuntut ilmu agama, gemar membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, dan melaksanakan atau mentaati risalah yang telah disampaikan oleh para rasul. Taatan yang ketiga adalah taat kepada ulil amri atau pemerintah. Taatan kepada pemimpin atau ulil amri tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasul. Contoh mentaati peraturan pemerintah seperti taat hukum. Ya, contohnya adalah contoh taat kepada pemerintah itu, ulil amri itu contohnya adalah taat hukum. Apa saja? Taat berlalu lintas, menjaga kebersihan lingkungan, Nah, itu juga ya.
contoh dari taat kepada pemerintah, tertib lalu lintas, mentaati hukum, menjaga kebersihan lingkungan. Ya, banyak sekali peraturan-peraturan pemerintah yang harus kita taati selama peraturan tersebut tidak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah dibahas ya. Taat itu terbagi 3, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat terhadap ulil amri. Silahkan dibaca lagi ya di buku. Tadi sudah di video sudah dibahas apa pengertian taat kepada Allah, apa pengertian taat kepada Rasul, dan apa pengertian taat kepada ulil amri. Oke. Lihat halaman 53. Apa saja contoh ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Di sini Bapak Soeharto, pemilik sebuah usaha roti nikmat yang mewajibkan seluruh karyawan perempuan memakai jilbab dan sholat berjamaah setiap waktu, yang bertujuan untuk semakin rajin dalam menjalankan ajaran Islam. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kemudian ada lagi, pada suatu sekolah melatih siswanya untuk secara rutin membaca doa Asmaul Husna dan membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran. Sholat jamaah, zikir, sholat duha untuk upaya mendapatkan ketenangan hati, pikiran dalam menuntut ilmu, sehingga ilmunya berkah dan bermanfaat. Dan inilah yang selalu kita lakukan secara rutin ya. Dulu sebelum pembelajaran online, ketika tatap muka, sebelum belajar itu rutin kita membaca Asmaul Husna. Apabila istirahat zuhur, semua siswa diwajibkan untuk sholat berjamaah. Sebelum memulai pelajaran pagi-pagi, semua siswa juga diperintahkan untuk sholat duha. Nah, itu adalah salah satu bentuk atau contoh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya yang sudah diterapkan di lingkungan sekolah kita. Kemudian dampak positif taat kepada Allah dan Rasul-Nya, silahkan kalian baca ya. Kemudian membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya juga, materinya silahkan di sini kalian baca. Nah, itu dia ya pembahasan tentang taubat dan taat. Bapak harap kalian sampai sini mengerti ya. Silahkan kalian cari lagi materi tentang taubat dan taat ya dari berbagai sumber, baik itu dari internet, dari Google, atau dari sumber-sumber buku lain yang relevan ya. Mengingat pertemuan melalui video ini terbatas oleh waktu ya. Nah, demikian ya pembahasan kali ini tentang taubat dan taat. Sebelum diakhiri, kita ulangi sedikit. Pengertian taubat adalah kembali. Kemudian pengertian taat yaitu tunduk atau patuh. Di sini taat dibagi menjadi 3 sebagaimana dalil dalam Al-Quran: taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat terhadap ulil amri. Dan untuk minggu depan, bahasan yang akan kita pelajari adalah tentang istiqomah dan ikhlas. Sampai sini anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi ini banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.